Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok 10 akan mempresentasikan penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase. Beranggotakan 5 orang, Yohana Rizky Farista, Siti Fatimah Zahra, Lailatul Khadriyah, Andi Nuzul Rizky, dan Adista Fitriani Wulansari. Penyelesaian sengketa alternatif memiliki pengertian yaitu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya yang bertujuan untuk masa yang akan datang, sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Di Amerika Serikat sendiri dianggap sebagai negara tempat awal berkembangnya ADR yang kemudian berkembang ke berbagai negara termasuk Asia Tenggara dan kemudian berkembang di Indonesia. Dan memiliki latar belakang berkembangnya ADR adalah atas dasar kebutuhan, yaitu kebutuhan meliputi mengurangi kemacetan penyelesaian perkara di pengadilan seiring dengan berkepanjangnya lama biaya tinggi dan hasil yang sering tidak memuaskan. Yang kedua, meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya, memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan dan memberi kesepakatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak. Selanjutnya, Kongres Amerika Serikat kemudian memberikan tanggapan yang positif dengan memberlakukan the Civil Justice Reform Act of 1990 dengan memerintahkan untuk mereduksi biaya dan waktu pencari keadilan. Dan selanjutnya, sejarah pengaturan APS dalam sistem hukum Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, lembaga peradilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan mempunyai dua pasal. Yang pertama, pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG, dan pada sidang awal hakim mengusahakan perdamaian. Yang kedua, pasal 20 HIR garing 154 RBG garing 31 RV yang memiliki penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Latar belakang sejarah arbitrase di Indonesia. Dahulu pemerintah Hindia Belanda menguasai Indonesia. Penduduk Indonesia menjadi 3 bagian. Golongan pertama yaitu Eropa, golongan Cina, dan terakhir golongan Bumi Putra. Dan hal ini berdasarkan pada pasal 131 dan 163 Indienstaatsregeling. Berdasarkan IS, ditetapkan bahwa golongan Eropa dan mereka disamakan dengan golongan Eropa yang berlaku hukumnya di negara Belanda dan juga berlaku di semua hukum barat. Sedangkan golongan Bumi Putra dan mereka disamakan dengan golongan Bumi Putra dengan berlakunya hukum adat yang mereka masing-masing dibagi menjadi golongan Cina dan Timur Asing lainnya berlaku hukum barat tanpa pengecualian. Perbedaan golongan tersebut membawa konsekuensi terhadap keberadaan badan-badan peradilan maupun hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan perkara. Arbitrase di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah arbitrase di negeri Belanda. Arbitrase di Indonesia sendiri berkembang sejak tahun 1977 dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia
Hingga saat ini, badan tersebut merupakan arbitrase dalam bentuk lembaga atau institusional yang tertua di Indonesia, dan keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara yang sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement of the Recht for Daring and Herzen Indonesia's Reglement atau Rechtsreglement Python Western. Karena semua arbitrase ini diatur dalam pasal 615 sampai 651 Reglement of the Recht for Daring. Sumber hukum arbitrase dan ADR mempunyai 4 sumber material, sumber formal, sumber tertulis, dan tidak tertulis. Dapat dipahami pada slide sumber hukum kali ini. Dan selanjutnya prinsip-prinsip umum arbitrase. Prinsip tersebut mempunyai 20 prinsip dan sangat banyak sekali, karena mengingat sengketa juga merupakan penyelesaian yang sangat luas dan tidak dapat hanya digunakan beberapa prinsip saja dan harus menggunakan ke-20 prinsip tersebut. Pengertian arbitrase berasal dari kata bahasa Latin yaitu arbitrer yang berartikan kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Definisi secara terminologi yang dikemukakan oleh para sarjana, dan arbitrase tersebut juga memiliki makna yang sama. Dari Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Dan yang kedua, menurut Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan atau sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa berdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Baik, itulah presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya selaku pembawa materi atau pembacaan materi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.